Tuhan yang Kau berikan hamba kekuatan yang baik supaya ketika hamba menyampaikan firman Tuhan, jangan menurut kehendak hamba, tetapi menurut kuasa-Mu yang ada dalam hati dan pikiran hamba. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu selamat asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah membawa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara, sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikian kami menjadi percaya. Demikian jawab firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, kita masih ada dalam suasana Paskah dan firman Tuhan yang datang kepada kita dengan perikop pembacaan yang Lembaga Alkitab Indonesia berikan adalah kebangkitan Kristus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, saya memberikan tema kecil untuk kita renungkannya adalah Injil yang menyelamatkan. Sebelum mulai khotbah ini, saya minta Bapak Ibu untuk memperhatikan video ini. Bisa kok ditayangkan? Sebentar, bersabar. Kita lihat video ini, lalu kita akan ya, bisa pause sebentar dulu. Ya, baik. Bapak Ibu sudah melihat videonya. Ini adalah satu games, pause dulu. Satu permainan yang dimainkan dengan cara memindahkan setiap balon. Ya, jadi misalkan ada 2 atau 3 orang yang bermain, tugas dari setiap pemain itu adalah menarik satu balon
pada gilirannya. Karena kalau dia sampai menarik balok dan jatuh, itu berarti dia akan gagal. Coba kita lihat sebentar. Ya, cara mainnya seperti ini. Ya, cara mainnya seperti itu. Jadi berusaha sedemikian rupa, cukup, saya kira cukup. Berusaha sedemikian rupa supaya balok itu jangan jatuh. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara, ilustrasi ini saya pakai untuk melihat bahwa di dalam kekristenan juga ada banyak hal yang diambil dari kekristenan. Ada yang mengambil gedung gereja, bagian dari kekristenan, dengan harapan kekristenan itu menjadi hilang. Ada juga hal-hal lain yang sedapat mungkin diambil dari kekristenan. Tapi Bapak Ibu, tahukah kita bahwa satu hal yang tidak boleh dicabut dari kekristenan adalah Injil? Karena gereja tidak bisa jalan tanpa Injil. Kalau gereja tanpa Injil, gereja akan mati. Gereja bisa jalan tanpa musik, Bapak Ibu. Dulu-dulu bahkan ada gereja di kampung-kampung yang hari ini mereka bergereja tanpa musik. Ya toh? Jangan. Gereja tanpa LCD tetap jalan. Gereja tanpa apa lagi? Ada hal-hal tertentu kalau tidak ada di dalam gereja tetap masih bisa jalan. Gereja tidak bisa jalan kalau Injil tidak ada di dalam. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara, Injil itu tidak bisa dicabut dari kekristenan, yaitu pemberitaan tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus Kristus. Begitu balok ini atau fondasi ini dicabut dari kekristenan, maka rubuh seperti permainan, dia akan rubuh. Bapak Mama, saudara-saudara, tidak peduli ya gereja mau sebagus apa, tidak peduli gereja mau sebesar apa, tidak peduli ornamen-ornamen dalam gereja mau sebagus dan sebaik apa. Tapi kalau tidak memberitakan firman di dalam gereja yang sebaik-baiknya, firman Tuhan yang diberitakan adalah yang mengenakan telinga, yaitu memberitakan tentang janji-janji yang memuaskan materialistik itu, hanya memberitakan tentang mujizat-mujizat kesembuhan, maka kita akan hancur. Tapi gereja biar kecil, di dalamnya ada Injil sejati, jemaat itu kelihatan kecil, tapi sesungguhnya dia punya iman yang besar. Dia akan bertumbuh menjadi gereja yang besar karena dia punya iman yang baik. Karena apa Bapak? Firman Tuhan bilang Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Bapak Mama, saudara-saudara, untuk hal ini ada satu penafsir namanya Matthew Henry memberikan komentar yang sangat bagus. Matthew Henry mengatakan begini: pengajaran yang diajarkan itu bukanlah suatu pengajaran yang asing. Itu adalah Injil yang sama yang di dalamnya, atau yang di dalamnya sampai sekarang mereka teguh berdiri dan harus tetap teguh berdiri di dalamnya. Kalau mereka melepaskan kebenaran ini, berarti mereka membuat diri mereka kehilangan dasar untuk berdiri, tidak memiliki tumpuan lagi di dalam hidup keagamaan mereka. Jadi kehilangan Injil berarti kehilangan dasar untuk berdiri, kehilangan tumpuan untuk berdiri. Jadi Injil yang benar adalah fondasi dan kekuatan di dalam kekristenan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita perhatikan pembacaan. Kalau kita melihat pembacaan kita, Bapak Ibu, perhatikan ayat 1 dan ayat 2 saya bacakan kepada kita. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil
beritakan kepada kamu dan saya ulangi ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan apa dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Bapak Mama perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Paulus menyatakan atau dia berbicara tentang Injil, tapi dia tidak menyebut Injil itu apa. Tapi di sini dia katakan bahwa Injil itu apa? Ya, Injil itu yang aku beritakan kepadamu. Injil itu apa? Injil itu yang kamu terima daripadaku. Injil itu apa? Yang kepadanya kamu percaya. Injil itu apa? Injil itu yang membuat kamu selamat. Tapi isi dari Injil Paulus belum menyampaikan. Karena itu Bapak Mama pagi ini saya melakukan 3 hal untuk kita belajar dari Injil yang menyelamatkan seperti apa. Yang pertama kita akan belajar tentang karakteristik Injil. Karakteristik Injil. Bapak Mama setiap orang ini kita bisa kenal dari karakternya. Betul, kosong. Ya, beta punya bapak kecil sudah meninggal. Dia punya ciri khas tersendiri dalam hal tertawa. Kalau dia tertawa, biar kayak kita di sini, dia tertawa misalkan di bapak yang di sana, biar kita tidak tahu. Tapi waktu dia ketawa, kita bilang begini, hah, itu Tobias. Si itu suka tawa itu. Dia marga 49. Itu suka tawa. Biar bisa kalau dia suka tawa gini, dia putar di ekor itu, dan itu cirinya tersendiri. Ya, dia punya ciri tersendiri dan dia ketawa itu sudah bisa kekotong ketawa cantik ya. Ada orang yang ketawa hanya senyum dan barang kan. Ini ketawanya harus pakai baiki. Ya, dia ketawa putar begitu. Jadi orang biar jaga besar loh. Tobias kedak apa di sana. Dan dia punya ciri tersendiri. Ya, setiap kita punya ciri tersendiri. Bapak Mama kalau saya kasih satu kata begini, pendeta. Coba pikirkan 3 kata sifat dalam pikiran kalian. Apa ciri dari pendeta? Sudah Bapak? 3 kata sifat dari pendeta. Tukang khotbah. Apa lagi? Pokoknya kita sudah tahu konsep kalau tentang itu pendeta itu, ya toh. Jadi masing-masing kita punya karakter yang kita pakai untuk menilai seseorang. Nah, begitu juga dengan Injil. Karakter Injil itu ada 2 yang saya angkat. Injil itu adalah sebuah pengakuan. Injil yang benar adalah sebuah pengakuan. Pengakuan dari mana? Pengakuan yang kuno, pengakuan iman yang kuno tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Mengapa? Kalau kita membaca secara teliti ayat nas pembimbing kita dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5, di situ Pak Mama coba perhatikan saya membacakan kepada kita. Pertama, dalam pasal yang ke-3, di sana dikatakan begini. Sebab apa? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi di sini dikatakan bahwa kusampaikan kepadamu. Siapa yang menyampaikan? Paulus yang menyampaikan. Yaitu apa yang telah kuterima. Paulus menerima ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, kata-kata ini kusampaikan dan kata-kata menerima ini merupakan istilah teknis dalam tradisi Yahudi untuk meneruskan sebuah ajaran atau sebuah kebenaran kepada generasi berikutnya. Dilanjutkan dalam ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, dari ayat yang ke-3, ke-4 dan ke-5 ada kata-kata yang sejajar, yaitu kata-kata bahwa. Di sana dikatakan bahwa begini, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa Ia telah dikubur
teruskan kepada jemaat di Korintus. Jadi Injil itu sudah ada sebelum Paulus. Karakter yang kedua, Injil itu sangat penting. Ya. Ada banyak ajaran di dalam kekristenan yang penting, tapi Injil sangat penting. Injil sangat penting. Ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada. Sangat penting kusampaikan kepada. Bapak Mama, saudara-saudara, ingat ya bahwa kita sudah berulang-ulang kali mendengarkan khotbah. Tapi yang terpenting dari sebuah khotbah itu apa sih? Yang terpenting dari sebuah khotbah itu apa? Kalau boleh mau jujur, saya hampir 10 tahun. Sudah 10 tahun. Tapi kira-kira apa yang Bapak Mama ingat dari setiap pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan? Bergeser mungkin pendeta yang lebih terkenal. Kalau dia seorang pendeta pelawak, mungkin dia menggunakan lawakan di dalam khotbah. Orang lebih ingat lawaknya atau inti firman Tuhan. Bapak Mama dulu waktu kuliah dosen satu nih, dia punya satu kebiasaan Bapak Mama kalau omong itu pakai A. Sedikit omong A. Jadi dia mengajar itu nanti anak-anak semua kita akan belajar A. Hari ini tentang A. Pokoknya dia omong sedikit dia pakai ini kata A. Ya kalau anak-anak STI itu pasti tahu. Saya tidak menyebutkan nama. Tapi seringkali kalau dia mau ngomong itu dia pakai A. Jadi beda orang itu masih begini. Bilang dulu sampai jam selesai waktu mengajar. Dia berapa kali menggunakan kata A. Dia bilang kira-kira 50. Beta bilang, beta yakin 50 di atas. Oke. Kalau 50 ke bawah berarti lu harus praktik beta makan salon. Dia bilang oke. Kalau 50 ke atas, lu harus praktik sendiri. Pokoknya setiap kali nonton mengajar, potong sudah dengar yang apa dia ajar, potong setiap kali A, potong patah jalan. Dia omong sedikit A, potong patah jalan. A, beta rasa semua mau ke 40, 50 beta bilang habis. Ini lu suka naik, jatah makan salon. Dan akhirnya saya kehilangan berkat apa yang dia ajar. Sekarang di dalam gereja, waktu dengar khotbah, yang terpenting kita dengar apa? Dengar cerita. Pokoknya kalau cerita lucu, pulang nanti kita bilang baik. Orang bapak pendeta kalau dia khotbah, untuk kata-kata sampai rusak. Soalnya ngantuk. Wih, bagus mantu. Ini hari mata terang. Tapi giliran omong tentang salib, omong tentang penderitaan Kristus, kotong dari awal ibadah sampai akhir. Haleluya, mengantuk semua. Padahal itu yang terpenting kata Paulus. Itu yang sangat penting. Amin kok. Amin. Nah, kita renungkan ini. Kita dengar firman Tuhan itu lebih suka yang mana? Yang lucu-lucu. Masalah saya juga mau pikir untuk cerita lucu, tapi saya tidak ada hobi di sana. Beta cerita lawak, orang suka tahu. Nah bagaimana mau lucu? Ini akan lucu. Ya. Jadi Bapak Mama ingat bahwa Injil itu ini bukan hanya penting, tapi dia sangat penting. Ajaran dalam kekristenan itu semua penting. Tapi untuk Injil sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dia pondasi dalam kekristenan. Seberapa penting Injil dalam hidup ini? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Sekarang yang kedua yang saya sampaikan adalah inti
Injil. Bab